Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih Mas Has. Dan yang terakhir nih, Pak John. Pak John, perasaan New York udah dini hari ya, Pak? Iya, udah 12.15. Terima kasih banyak loh masih bertahan. Ya. Oke. Terima kasih banyak mau bertahan dan seterusnya. Terima kasih sudah mengkoordinasi talk show ini. Saya akan coba screen share ya. Oke, kelihatan ya? Sip. Oke. Ya mungkin saya bisa mulai dengan introduction. Saya sebetulnya asal dari Bandung, sekolah sampai dan setelah saya kuliah, saya sempat bekerja di satu perusahaan desain namanya Pentagram selama 7 tahun. Dari sana saya membuka perusahaan sendiri namanya Kudos. Sekarang namanya Kudos Design Laboratory. Selama ini udah jalan 12 tahun dan kita memang lokasinya di New York. Dan tahun kemarin ini saya sempat membuat sebuah perusahaan baru lagi namanya Kasa. Nah, Kasa ini sebuah kolektif kita sebutnya. Jadi ini kolaborasi dengan beberapa perusahaan. Lokasi kita memang menyebar ke beberapa kota di seluruh dunia. Jadi lokasi saya sendiri di New York, saya ada beberapa partner di Jakarta dan Bandung. Dan juga saya ada partner di Tokyo, Taipei, di Boston, dan juga kita ada plan buat bikin satu kantor lagi di Singapura ya. Kenapa saya kasih lihat peta ini? Karena COVID itu kan tidak memilih kasih ya. Jadi mereka COVID itu memang mendampak keseluruhan dunia. Yang cukup menarik buat saya sendiri itu melihat gimana waktu pertama kita melihat ada berita di Jepang misalnya ya atau di Singapura, itu gimana sih efeknya di sana. Dan tahu bulan depannya saya merasakan sendiri di New York. Dan sekarang saya di New York, ternyata di Jakarta di Indonesia sekarang mengalami juga. Jadi ada unsur yang mungkin seperti domino efek ya. Dan ya saya ini introduksi keduanya, ya ini kerjaan kita setiap hari-hari ya. Jadi di sebelah kiri ada branding, kita bikin communication design, data visualization, kita juga mendesain environment, pameran, exhibition, motion, packaging ya. Project kita memang bukan hanya di Amerika, jadi ada beberapa di Jepang, ada banyak juga di Indonesia, banyak di Jakarta dan Bandung, dan juga kemarin ini ada project pitching ya di Saudi Arabia. Jadi kita memang secara perspektif kita cukup global. Nah, list yang kedua ini di bawah itu tipe-tipe atau sektor ya, sektor klien yang kita service melalui desain kita. Jadi ini termasuk dari arsitek di bidang arts dan culture, bidang desain sendiri. Kita suka membantu event, juga universitas di Amerika, ada finance seperti bank, atau foundation ya. Di Amerika banyak sekali foundation seperti Ford Foundation, Bill Gates Foundation. Kita juga kerjasama dengan pemerintah dan juga banyak retail dan hospitality. Ya pokoknya listnya cukup panjang. Jadi intinya kita memang tidak berfokus di satu sektor atau di beberapa sektor dan memang praktek kita sehari-hari itu menggunakan desain dan strategi dan teknologi untuk menservis semua sektor yang membutuhkan bantuan dari kita. Di New York sendiri, impact dari COVID-19 itu cukup kuat ya. Mungkin waktu pertama berita COVID-19 masuk ke Amerika,
New York langsung menjadi epicenternya. Karena saking banyaknya orang yang memang travel dari seluruh dunia masuk ke JFK Airport, ya hasilnya begitu ya, langsung menyebar dengan cepat. Nah, dari bulan Februari, akhir Januari dan Februari mulai climax ya. Dan data yang kita lihat sekarang di sini itu menunjukkan impact dari COVID-19 ke unemployment. Unemployment itu jadi orang-orang yang di Amerika ada yang namanya unemployment benefit. Jadi setiap orang yang tidak ada kerjaan atau sempat di di layoff di sini istilahnya, mereka itu bisa mendapatkan uang dari pemerintah kalau melaporkan bahwa diri sendiri ini unemployed. Nah, dengan data ini dari 2019 dibandingkan dengan April 2020, itu unemployment increase meningkat sampai hampir 4 kali lipat. Jadi ini bukan di sektor di sana aja ya, jadi hampir keseluruhan dari New York State. Hari ini New York itu termasuk kondisinya bagus, walaupun masih banyak yang infected gitu ya, dan masih dilaporkan di rumah sakit. Kita ini masih termasuk di green zone, jadi low infection rate, dibandingkan dengan state di yang lain. Jadi yang warna hijau di sebelah kanan itu New York, dan aja tetangga kita Connecticut, dan juga di bawahnya ya itu New Jersey, itu juga hijau. Tapi di beberapa state yang lain seperti Texas, Arizona itu sekarang lagi mulai meningkat, jadi cukup kritikal buat mereka sekarang. Nah, sebetulnya banyak yang menanyakan kondisi bisnis saya sendiri gimana, gitu ya. Termasuk Mas Has nih. Waktu dia tanya lewat WhatsApp, memang jawaban saya sih kita ini nggak terlalu dapat efek ya dari COVID ini. Kenapa? Saya kurang mengerti. Tapi dari ada beberapa pihak yang membantu ya, termasuk dari pemerintah sendiri dan juga private sector. Nah, dari pemerintah di Amerika itu ada yang namanya Paycheck Protection Program (PPP). Nah, ini kalau business owner yang sudah menjalankan bisnis dan membayar pajak beberapa tahun terakhir, itu bisa melaporkan dan aplikasi untuk mendapatkan loan. Nah, loan ini jumlahnya berbeda tergantung ukuran bisnisnya. Jadi berapa orang karyawannya dan berapa gajiannya per bulan. Nah, dari sana bisa saya mendapatkan dana yang cukup lumayan ya, bisa mendanakan sewa kantor gitu, yang walaupun kantornya nggak dipakai tetap harus bayar nih berapa bulan. Dan juga menjaga membayar gajian untuk semua karyawan saya. Nah, jadi ini termasuk cukup membantu, walaupun secara bisnis kita ini tetap jalan, ya nggak bisa dibilang cukup normal, tapi cukup mulus ya, cukup memadai. Nah, dari pemerintah sendiri di New York itu ada aturan, kalau misalnya nggak bisa bayar rental buat kantor atau buat rumah, itu nggak bisa, orangnya itu nggak bisa di-evict, yang tinggal di sana atau yang memakai kantornya itu nggak bisa ditendang keluar. Itu aturan dari pemerintah. Dan juga misalnya ada penjualan barang-barang sehari-hari nih, misalnya di supermarket ada yang jualan masker gitu, itu harganya nggak bisa dinaikin, kita sebutnya price haggling ya. Begitu ada price haggling, bisa dilaporkan dan langsung si tokonya itu didenda oleh pemerintah. Dan kemarin ini saya lihat ada artikel dari New York Times, satu supermarket itu didenda sampai 50.000 US dollar. Cukup tinggi, karena saking banyak yang melaporkan. Dari private sector sendiri, itu banyak perusahaan service provider ya, seperti internet, telepon, atau cleaning service, itu semua memberikan service suspension secara gratis. Jadi, oke, kamu nggak pakai kantor, jadi kita bisa suspend, jadi mungkin bayarnya bukan $100, mungkin bayarnya cuma $5 untuk beberapa bulan. Gitu.
Dan juga ada beberapa service yang offer mendapatkan service secara gratis beberapa bulan selama COVID masih berlaku. Nah, ini saya pikir cukup menarik karena begitu ada COVID, banyak sekali desain company di New York dan di Amerika yang harus tutup pintu ya karena nggak bisa masuk kantor. Tapi semua orang kan mulai menggunakan Zoom untuk kerja sehari-hari. Nah, semua conference, design conference, workshop yang tadinya itu harus membayar ya, membayarnya juga cukup lumayan, bisa berapa ratus dolar, itu mereka malah mendapatkan sponsor dari beberapa company. Nah, contohnya seperti Creative Mornings, ini cukup populer ya di sini. Itu gratis dan juga lebih banyak yang mendaftar karena mungkin karena semua orang harus work from home, jadi memang mencari aktivitas ya. Nah, dari Creative Morning, Graphics, Adobe, ada company kan dari mereka sendiri ada mengadakan conference dan dibuat gratis selama ini. Nah, ada beberapa organisasi lainnya seperti Type Drafters Club, juga ada dari Student Resources, jadi ini untuk mahasiswa, anak-anak desain gitu. Banyak sekali perusahaan desain atau desainer yang volunteer. Jadi mereka mencalonkan diri untuk memberikan portfolio review. Saya termasuk di program Core 77 Portfolio Review. Ini sebuah design blog yang cukup banyak following-nya ya. Terus ada juga jadi sekolah-sekolah, jadi guru-guru desain ya dari beberapa sekolah desain di Amerika itu mulai mencari guest critic atau mengundang banyak desainer, dan rata-rata semua yang diundang ya dengan senang hati ikut bergabung untuk menjadi guest critic. Dan juga ada beberapa organisasi yang menyangkut desain itu memberikan grants dan scholarship buat mahasiswa yang semuanya menyambung dengan COVID-19 ini. Ada juga yang satu hal yang menarik, ini open source data. Jadi beberapa website muncul, termasuk satu namanya stillhiring.org. Itu open source list di mana posisi-posisi untuk orang, untuk perusahaan yang masih hiring gitu ya, masih mencari karyawan, ada listnya di sana. Dari AIGA itu seperti apa ya, himpunan desain ya, yang kalau mungkin di Indonesia ya seperti ADGI gitu. Himpunan desain yang dimana semua orang DKV bergabung, mereka membuat self-isolation guide for designers. Jadi apa ya, untuk sehari-hari bisa ada list untuk misalnya dapat free workshop di mana aja, atau misalnya mencari desainer atau desainer yang mencari kerjaan gitu, ada listnya semua di sana. Dan ini open source, semua orang bisa masuk dan menambah datanya masing-masing. Walaupun kita bilang COVID-19 itu mendapatkan ekonomi secara negatif, untuk saya pribadi ini sebuah ada unsur side effect yang cukup menarik karena accelerate design dan digital innovation ya. Nah, contohnya ini cukup menarik karena hampir semuanya ini datang dari bottoms up. Jadi bukan ini, jadi banyak orang yang awalnya mungkin secara volunteer mau bikin face shield atau face mask ya, atau ada orang-orang yang bikin cardboard workstation. Jadi dia tuh karena saking bosannya diem di rumah terus, pindah ke loteng. Di loteng dia pakai cardboard, bikin workstation dan kerja di sana seharian. Terus di retail dan hospitality, ya trennya mirip dengan di Indonesia, di mana semuanya mulai pivot ke e-commerce. Dan semua bisnis yang kita sebut brick and mortar atau fisik ya, ada tokonya gitu untuk membeli barang, mereka memang terpaksa harus masuk ke e-commerce.
atau menjual lewat sosial media. Banyak juga bisnis-bisnis di Amerika yang mulai menggunakan touchless pickup, dan termasuk memesan order lewat aplikasi ya. Jadi kadang kalau misalnya lagi jalan keluar, itu ada QR code, di-scan, dan bisa membeli menunya segala macam itu dari handphone, dan menunggu 15 menit, dan masuk ke dalam untuk mengambil barangnya. Banyak juga restoran yang convert menjadi grocery store. Jadi tidak menjual makanan jadi, malah menjual bahan mentahnya. Nah, di bidang art and culture, termasuk museum. Nah, ini juga banyak inovasi baru, di mana ya bisa dibilang 100% museum tutup di sini. Dan kalau museum itu kan memang mengandalkan visitor ya, orang yang datang untuk membeli tiket atau membeli barang dari tokonya. Mereka jadi nol aja, nggak ada sama sekali visitor. Jadi mereka mulai membuat virtual exhibits atau 360 tours ya, jadi menggunakan kamera yang bisa mengcapture secara 360 degree, dan juga mulai eksplorasi ke arah augmented reality. Ini bidang yang saya sendiri cukup tertarik dan menarik. Tapi ada kendalanya karena untuk semua teknologi seperti ini dibutuhkan dana yang cukup memadai. Ada satu proyek yang saya sendiri terlibat, ini saya sebut grassroots movement karena ini bukan satu proyek yang diadakan oleh pemerintah. Ada beberapa organisasi, termasuk satu klien saya namanya Poster House. Mereka dengan inisiatif sendiri membuat PSA poster. PSA itu Public Service Announcement ya. Jadi untuk membantu edukasi orang selama ada COVID-19 ini, sebaiknya gimana sih pakai masker itu kenapa, gitu ya, menjaga jaraknya bagaimana, itu kenapa sih penting gitu. Nah, mereka Poster House mulai mengadakan kolaborasi dengan Print Magazine. Ini sebuah desain blog yang cukup banyak followernya. Times Square Arts yang memanage billboard di Times Square, dan juga For Freedoms ya, dengan yang mereka memanage banyak billboard, kalau nggak salah ini di Los Angeles. Nah, mereka membuat public air campaign dan mengundang banyak desainer grafis untuk kontribusi beberapa poster yang isinya itu bisa message of love, jadi untuk bilang terima kasih kepada orang-orang yang bekerja di rumah sakit contohnya ya, atau orang-orang yang mengirim makanan, mereka menjadi heroes-nya ya selama COVID-19 ini. Dan juga ada juga yang mungkin arahnya lebih message of love seperti I Love New York. Secara impact si Combat COVID campaign ini bisa dilihat di lebih dari 1.800 digital screen dan billboard di seluruh New York City. Nah, ini Poster House. Jadi mereka itu satu museum yang memang fokusnya ke arah poster. Jadi desain poster atau dampak poster di sejarah, dan juga impact dari poster. Ini saya cuma recording aja dari websitenya mereka ya. Beberapa poster yang alhasil dari kolaborasi ini, termasuk beberapa yang saya bisa sebut superstar ya dari desain grafis ini. Ada Milton Glaser, ada Maria Kalman, ada Debbie Millman, Emily Oberman dari Pentagram, Adele Rodriguez. Ini hanya beberapa sampling aja dari keseluruhan yang menjadi campaign. Ini satu snapshot dari Times Square yang cukup unik karena nggak banyak orang di Times Square. Biasanya kalau Times Square itu kan lebih banyak orangnya dari billboardnya. Tapi karena COVID-19, dampak negatif COVID-19, semua advertiser
jadi nggak masang ya di Times Square billboard ini. Nah, ini satu kesempatan di mana Poster House bisa kolaborasi dengan mereka dan mendisplay semua poster-poster dari Combat COVID ini. Dan Link NYC, ini supaya untuk yang kurang mengerti, Link NYC ini seperti digital kiosk yang tersebar di New York City. Jumlahnya ada sekitar 1.800 total. Jadi setiap 2 atau 3 blok itu ada satu. Nah, poster-poster yang sudah didesain itu, yang dikontribusikan dari semua graphic designer, itu ditampilkan di Link NYC seluruh New York. Itu jadi cukup secara impact itu powerful ya, dan juga inklusif. Jadi semua desainer merasa mereka terlibat dalam campaign ini, dan untuk pejalan kaki nih, atau orang-orang yang memang kerja di rumah sakit, ini pasti terlihat oleh mereka, karena saking banyaknya si Link NYC kios ini. Ini kontribusi dari saya sendiri, jadi message-nya sih cukup simple ya. We ride the curve together. Jadi we're in it together. Jadi semua yang terlibat, yang terdampak oleh COVID-19, kita memang harus mengerti ini ada peak-nya, tapi pasti ada masa depan di mana COVID-19 akan turun. Setelah campaign itu, Poster House sendiri mengadakan presentation lewat Zoom, di mana semua desainer yang terlibat sharing sekitar 10 menit satu orang tentang proses mereka. Yang cukup menarik, banyak sekali desainer yang merasa walaupun posternya itu impactful ya buat mereka sendiri, mereka rasa itu campaign-nya sendiri itu udah lewat gitu, karena secara human ya, kita itu waktu kita ada di dalam krisis di mana COVID-19 benar-benar pertama kali mendampak, itu secara emosi kita terlibat sekali. Dan kita sebagai desainer, memang kita seperti Pak Has bilang tadi, kita itu kan training kita itu untuk merasakan apa sih yang dirasakan orang-orang gitu. Dan menggunakan tool dari desain ini sebagai satu alat untuk mengkomunikasikan atau membantu sebagai public service announcement. Jadi walaupun secara desain proses banyak poster-poster itu didesain sekitar 3 bulan yang lalu, waktu mereka sharing, mereka merasa ini udah cukup yesterday's news ya. Jadi berita dari yang cukup lama. Mas Has tanya kan kemarin ini, gimana sih kondisi graphic designer nih di New York gitu, waktu ada gimana sih respon mereka gitu dengan adanya COVID-19 ini? Ya tentunya karena banyak project yang di-cancel, atau project yang sudah jalan tapi scale back gitu ya. Mereka pun harus mengurangi staff atau mengurangi service-service yang tidak penting gitu, seperti mungkin nggak pakai off kantor lagi, dan juga ada beberapa orang yang istilahnya sih pay cut ya, mereka mengurangi gaji sendiri supaya bisa survive. Gitu. Secara mental, banyak yang volunteer. Jadi volunteer untuk membantu student portfolio review atau mendesain poster-poster atau produk apa yang untuk mereka sebagai desainer bisa kontribusikan servisnya mereka. Dan juga banyak yang mulai learning new skills, seperti mungkin ada waktu banyak, jadi mungkin belajar animasi, programming, atau membuat font sendiri yang custom, dan juga mulai membaca buku atau menonton dokumentarin video ya. Nah, saya sendiri sebagai business owner dan juga tim, untungnya ya kita bisa dibilang kita masih jalan normal ya, dan juga karena ada bantuan dari pemerintah, secara emosional kita nggak pernah merasa
terlalu terdampak oleh COVID-19 ini. Jadi dengan ada bantuan pemerintah, itu mungkin biaya untuk menjalankan bisnis selama 2-3 bulan itu udah tercover. Jadi kita walaupun ada beberapa project yang sempat tercancel, itu kita nggak begitu merasa harus berhenti atau harus mulai memecat siapapun. Secara everyday business as usual, kita nggak masuk kantor lagi, jadi kita pakai Zoom call ya setiap pagi, dan juga kita mempraktekkan flexible work hour. Jadi kita nggak kerja dari jam 9 sampai jam 5. Tapi yang penting setiap orang harus punch the hours ya. Jadi setiap hari harus masuk paling sedikit 8 jam untuk memastikan semua proyek kita jalan. Dan saya sendiri memang mulai berdiskusi dengan banyak klien yang sudah ada, gimana caranya supaya mereka bisa pivot atau mulai menggeser ke arah digital. Nah, ini satu hal yang cukup penting karena untuk business owner, dengan adanya digital presence, itu sangat penting untuk terus menjual barang atau service mereka. Yang terakhir, ini mungkin karena saya sendiri menjalankan 2 company ya, Kudos dan Kasa. Dengan adanya partnership ini dan ada krisis dari COVID-19, kita malah menjadi lebih dekat. Kita work closer sebagai partner dan kolaborator. Dengan cara ini, secara mendapatkan bisnis baru, untuk kita itu lebih mudah. Ini seperti beberapa contoh yang saya berikan, di mana ada touchless service, touchless pickup. Ini semuanya menggunakan internet connected devices ya. Yang terakhir yang memang kita ada lebih banyak waktu untuk diri sendiri dan keluarga, karena nggak perlu terjebak macet, nggak perlu naik subway. Untuk saya sendiri lumayan tuh bisa dapat sekitar 2 jam sehari. Oke. So, terima kasih. Terima kasih, Mas John. Baru 2, Pak. Saya poinnya ini nomor 4, saya kira kita sependapat, Pak. Betul. Dengan work from home, kita bisa lebih dekat dengan keluarga tanpa mengurangi kualitas aktivitas kita. Yang selanjutnya, setuju Pak, Ibu Bapak sekalian, kelihatannya virtual learning ini adalah pendidikan masa depan kelihatannya nantinya. Ya. Karena ya sejujurnya kami dari Direktorat Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif itu lagi mengembangkan learning management system. Mohon masukan Ibu Bapak, para senior yang bergerak di bidang DKV, kalau ada yang ingin dititipkan di kelas.kemenparekraf.go.id, kami sangat berterima kasih. Dan yang terakhir, yang poin yang saya bisa tangkap, mohon maaf Mas John mungkin salah nih kalau saya mengatakan bahwa adaptasi kebiasaan baru itu adalah bagaimana kita merasakan apa yang dirasakan orang lain untuk mencari peluang dari berbagai hal yang tren dan selanjutnya untuk dijadikan peluang bisnis. Untuk Mas John nih, Mas makin begadang nih Mas. Demi anak negeri Mas, demi merah putih Mas. Ini pertanyaannya adalah museum tutup karena sudah tidak bisa memasukkan pengunjung. Seperti biasa, memasukkan pengunjung seperti biasa. Muncullah konsep virtual. Bagaimana untuk income-nya, Mas? Ini pertanyaan, apa mungkin potretnya ambil contohnya di Amerika, Mas? Ya. Memang mungkin sistem museum di Amerika itu cukup berbeda ya. Karena kebanyakan museum di sini itu didanakan oleh membership dan juga funder. Nah, kalau membership itu kan siapapun bisa mendaftarkan diri sebagai member ya. Tapi kalau funder itu biasanya ada foundation, mungkin Ford Foundation atau Bill Gates yang terlibat, di mana mereka mendapatkan dana yang cukup tinggi. Dan dana itu dipaparkan untuk
operasional, setiap tahun atau setiap beberapa tahun ya. Dan ya mungkin secara long term dampak COVID-19 di sini ya kita musim-musim mulai tutupnya akhir bulan Februari. Jadi kalau dihitung mungkin Maret, April, Mei, Juni sekarang sekitar 4 bulan ya. Sekarang udah banyak planning dari beberapa museum untuk reopening. Nah, reopeningnya ini diperkirakan bulan September. Jadi secara delay atau dampak dari COVID mungkin totalnya sekitar 6-7 bulan. Ini memang cukup serius ya secara jumlah bisnis dan keuangan atau cash flow-nya. Tapi memang secara operasional banyak museum yang masih didanakan oleh foundation. Jadi mungkin mereka memang harus budget cut atau pay cut gitu ya, tapi mereka tetap jalan. Dan juga ada bantuan dari pemerintah. Jadi misalnya yang tadi saya kasih contoh itu, misalnya mereka ada staff sejumlah 50 orang, mereka dapat dana dari pemerintah dalam bentuk pinjaman, tapi bisa mereka bilang di pardon ya, pardon. Jadi kalau bisa dibuktikan kalau dananya itu dipakai untuk membayar gajian, mereka itu bisa di pardon. Jadi nggak perlu membalikan pinjamannya itu. Jadi ada beberapa source atau resource ya untuk mereka untuk tetap berjalan walaupun tidak bisa menjual tiket. Oke, terima kasih Mas John atas masukannya. Dan yang terakhir kelihatannya ini pertanyaannya untuk saya nih. Program ke depan untuk SDM bagaimana? Ibu Bapak sekalian, rekan-rekan, kami ada program pelatihan yang tadinya offline, sekarang kami online kan. Yang kedua, insya Allah nanti kita akan ada program sertifikasi kompetensi. Semua ini difasilitasi oleh pemerintah, CQ, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi sekali lagi, monggo Bapak dan Ibu, kalau ada masukan, saran buat kami, terima kasih banyak. Ya, nanti saya akan tuliskan nomor handphone saya di chat nanti. Sehingga ya nanti kalau teman-teman sekali lagi mampir atau lewat di Jalan MT Haryono, mampirlah ke tempat kami, tolong berikan saran, pendapat, dan lain sebagainya untuk pengembangan SDM kita ke depan. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian, dengan selesainya, mohon maaf nih kita mundur, sebenarnya tidak mundur karena kita mulai di jam 12:10 juga, dan mengingat Mas John di Amrik sana kelihatannya udah mawon. Intinya sekali lagi terima kasih kepada Pak Frans tadi mohon izin, Pak Riki Pesik terima kasih banyak Pak atas waktunya, Mas Has, Mas main ke sini Mas. Terima kasih Pak, saya belum pernah ke gedung film Pak. Oh, di atas kami ada sensor film, Mas. Oh iya. Mas Has, terima kasih banyak. Mas John, terima kasih banyak. Ibu dan Bapak peserta yang sudah meluangkan waktu. Selanjutnya terima kasih kepada tim kami, tim Direktorat SDM Ekonomi Kreatif, karena teman-teman juga kegiatan ini jadi, dan tanpa kita semua kegiatan webinar ini terlaksana. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Riki. Mantap Pak moderator.